Selamat pagi saudara-saudara, kasih dalam Tuhan. Ya, pagi ini saya mau membawakan suatu kesaksian dengan tema kemurahan hati. Kesaksian ini saya beri judul, coba ditayangkan ininya. Ya. Judul kesaksian saya hari ini adalah biji kecil, buah besar. Setiap hal kecil dipercaya hal besar. Amin. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Saya juga tampilkan dari versi New Living Translation yang berbunyi demikian. And God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Demikian firman Tuhan. Dan ketika saya merenungkan firman ini sangat berbicara begitu kuat kepada saya, terutama dari versi New Living Translation-nya, karena bukan hanya berisi janji Tuhan bahwa kita akan dicukupi, tapi juga di balik itu ada suatu tujuan kenapa suatu berkat itu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita bisa berbagi dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan ketika berbicara berbagi di sini, firman ini berkata, plenty left over to share with others. Jadi bukan sesuatu yang sedikit, tapi sesuatu yang banyak untuk kita bagikan. Tapi kenyataannya, saudara-saudara, berbagi itu tidak mudah. Berbagi itu tidak gampang. Karena memberi dengan kemurahan hati itu bukanlah tindakan sesaat karena kita terharu atau kita merasa iba atau kita ada faktor-faktor emosi lainnya kita memberi. Itu hanyalah tindakan yang sesaat. Tapi kemurahan hati adalah suatu karakter. Suatu karakter yang perlu dibentuk. Dan kalau berbicara mengenai karakter, ini adalah suatu kebiasaan yang mesti diproses terus-menerus, menjadi suatu kebiasaan yang terus-menerus dan akhirnya menjadi suatu karakter. Dan tentunya ini butuh waktu, komitmen, dan bahkan seringkali latihan. Bahkan sejak kita masih usia dini atau saat kita usia muda. Saya percaya salah satu cara Tuhan melatih kita adalah melalui persepuluhan. Bukan karena Tuhan kekurangan, tapi karena Tuhan mau kita murah hati. Sama seperti dia murah hati, seperti firman-Nya dalam Lukas 6 ayat 36. Ini Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan kemurahan hati ini adalah suatu karakter ilahi. Jadi tidak mudah, mesti perlu suatu proses. Nah, lewat persepuluhan inilah saya percaya Tuhan melatih kita untuk berproses, untuk percaya, untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan kita sambil percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelimpahan dari sisanya. Dan saya melihat hal ini nyata dalam kehidupan anak saya. Waktu dia mulai bekerja, awal-awal saya dorong dia untuk menyisihkan persembahannya. Wah, tidak mudah, karena alasannya banyak. Masih sedikitlah penghasilannya, butuh ini, butuh itu, perlu ini, perlu itu. Bagaimana bisa nabung kalau masih penghasilan demikian, masih penghasilan sebesar ini, bagaimana bisa nabung? Kok udah memberi gitu. Tapi saya terus dorong sedikit demi sedikit. Karena saya percaya ini bukan masalah angka, tapi kita sedang membangun suatu karakter buat anak ini. Beberapa waktu kemudian Tuhan bukakan pintu buat anak saya.
dia pindah kerja, dia dapat penghasilan yang baik, lebih baik dari sebelumnya. Dan pada suatu saat, dia menerima suatu bonus yang besar dari perusahaannya. Pada saat yang sama, ada kenaikan gaji dari perusahaannya. Jadi di bulan yang sama itu terjadi peningkatan penghasilan berkali-kali lipat dalam kehidupan anak saya. Nah, waktu dia dengan senang hati dia bicara kepada kita, mengabarkan berita sukacita ini, dan pada suatu kesempatan saya coba senggol lagi, gimana persembahannya. Wah, spontan dia bilang, wah jadi banyak banget Papu, katanya gitu. Ya ada suatu ketidakrelaan dari anak ini, tentunya melihat jumlahnya begitu besar, dia harus sampingkan buat persembahannya. Saya diam aja, tapi saya tersenyum, saya bilang begini, selama ini kamu setia memberi, tapi apakah kamu pernah kekurangan? Apa kamu tidak diberi lebih gitu? Karena kenyataannya dia saat ini menerima yang jauh lebih besar yang pernah dia terima. Jadi dia diam saja, dan saya tahu bahwa dia itu tentunya menyisihkan persembahannya. Dan saat itu saya juga memberikan suatu analogi buat anak saya yang kira-kira pesannya seperti ini. Kamu tahu nggak buah mangga, saya bilang. Kenapa bijinya nggak dimakan? Karena biji buah mangga itu bukan untuk dinikmati saat ini juga. Tapi biji buah mangga itu adalah untuk ditanam supaya bisa menghasilkan buah-buah mangga berikutnya. Demikian juga dengan penghasilan kita. Bukan seluruhnya kita pakai untuk kita habisi. Tapi ada sebagian yang kita perlu sisihkan untuk kita tabur, untuk kita tanam kepada Tuhan, sehingga dari sanalah berkat-berkat jangka panjang kita akan tumbuh. Menjadi buah-buah yang lebat, menjadi buah-buah yang semakin rimbun. Demikianlah itu yang terjadi kepada anak saya. Tuhan memberkati anak saya tidak hanya dengan penghasilan yang semakin bertambah, tapi juga membentuk karakternya. Dia sedang belajar menjadi seorang pribadi yang tidak hanya diberkati, tapi juga menjadi berkat. Demikian kesaksian saya, dan saya ada beberapa poin untuk refleksi dari kesaksian saya ini. Yang pertama adalah setia dalam hal kecil membuka jalan bagi kepercayaan hal yang lebih besar. Biji kita sedang tumbuh, dan suatu hari kita akan lihat buahnya berlipat ganda. Kalau kamu sedang belajar menabur, jangan menyerah. Tentu perlu pengorbanan. Yang terakhir, Tuhan sanggup mencukupkan bukan hanya untuk kebutuhan kita, tapi supaya kita bisa menjadi jawaban bagi doa orang lain. Saya tutup dengan suatu kesaksian saya. Minggu lalu, Pak Raswan tanya sama saya, bisa nggak saya memberikan kesaksian ini? Itu saya mau jawab, nggak bisa. Tapi mulutnya diem aja nih. Karena saya lagi ada persoalan di pekerjaan saya. Aduh, gimana maksimal menyiapkan suatu kesaksian buat jemaat. Tapi ya udah saya bawa pulang aja. Jadi minggu lalu saya pulang, saya tidur. Sore-sore saya bangun, teringat lagi permintaan Pak Raswan untuk saya memberi kesaksian. Ya udahlah, saya kok terdorong ya hati saya untuk mempersiapkannya. Jadi saya siapkan tuh. Saya berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, saya siapkan. Ternyata dalam beberapa nggak terlalu lama, ini selesai persiapan ini. Di malam itu juga, hari Minggu malam, saya kirim ke Pak Raswan draftnya untuk Pak Raswan untuk review gitu. Karena saya pikir hari-hari kerja mendatang ini, saya lagi pasti konsentrasi ke hal lain kan. Jadi saya pikir nggak bisa mempersiapkan ini pada hari-hari kerja itu. Jadi ya udahlah, hari Senin, Selasa saya udah merasa beres untuk persiapan minggu ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat, kebetulan ada suatu tidak direncanakan, saya bertemu dengan kakak sama adik saya. Kita bertiga satu keluarga. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama layaknya kakak beradik ya. Nah kemudian dalam kesempatan itu adik saya bilang ke saya, Tom,
kamu dapat salam dari saudara sepupu kita. Oh ya, kenapa? Iya, taburan kamu menjadi jawaban doa dia. Dia bilang, waduh, saya dalam hati saya saat itu, susah digambarkan ya. Ada sukacita, ada terharu, ada feel meaningful lah. Karena ternyata saya menjadi jawaban doa bagi orang lain. Waduh, saya pikir luar biasa sekali. Kenapa luar biasa sekali ditambahnya ini? Karena saya kan mempersiapkan ini. Saya tulis ini minggu lalu, hari Jumat, saya yang diberkatin sama Tuhan. Buat saya membagikan ini buat teman-teman supaya menjadi jawaban doa bagi orang lain. Ternyata saya lebih dulu diberkati nih sama Tuhan. Oh, saya menjadi jawaban doa bagi orang lain. Waduh, itu rasanya luar biasa banget deh. Teman-teman mungkin saya bisa beda banget, luar biasa banget ini sukacitanya. Nah, demikian ini kesaksian saya. Saya tutup dengan satu firman Tuhan. Saya berharap teman-teman menjadi jawaban doa juga bagi lingkungannya, bagi keluarga, bagi teman-teman kerja. Nah, ini saya tutup dengan satu firman, karena ini yang Tuhan Yesus bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian kesaksian saya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan firman Tuhan. Oke. Nah, terima kasih buat Pak Rasman sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman hari ini. Dan firman Tuhan hari ini berjudul, di manakah hatimu berada? Dari judulnya kelihatan romantis ya. Ya, kita akan lihat. Oke. Nah, seorang cowok kalau cinta kepada cewek pasti akan memberikan hatinya, betul? Betul ya? Nah, kalau contohnya Pur deh ada sini, Pak Pur cinta kepada Ibu Junita, pasti akan memberikan hatinya ya, Pak Pur ya. Nah, selain memberikan hati, akan memberikan apa yang dimiliki ya, apa yang dimiliki dikasih, ya, memberikan apa saja, ya. I give you my heart, I give you what I have, I give you my money, gitu ya. Bener gak? Yang sudah menikah udah ngerti ya. Tapi yang akan menikah juga ini prosesnya. Oke. Nah, rupanya Tuhan sangat memahami akan hal ini. Oke. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ya. Kita baca bersama-sama, ada di screen. Dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Oke, 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, nengat dan karat memerusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Silakan duduk, Bapak Saudara. Nah, kalau kita mendengar mengumpulkan harta, ya, kemungkinan besar dalam pikiran kita langsung terpikir ini, meningkatkan saldo rekening ya, mengumpulkan harta, meningkatkan saldo rekening. Baru gimana dengan kerja keras, kerja cerdas ya, kita sering dengar. Terus gimana dengan kita menabung, nabung, atau juga kita berinvestasi ya. Nah, kemudian memang mengumpulkan harta ini berhubungan dengan pekerjaan dan gaya hidup, ya. Nah, kalau penghasilan kita pas-pasan, ya buat makan itu aja pas-pasan, atau semuanya pas-pasan gitu ya. Nah, gimana kita bisa nabung? Gimana kita bisa memberi buat orang lain? Ya, ini logikanya gitu ya, logikanya. Kita cuma punya segini, gimana kita bisa kasih orang lain? Gitu. Nah, atau juga bisa seperti ini. Penghasilan oke lah, tapi gaya hidupnya maunya makan di restoran, maunya makan di hotel, terus maunya punya mobil, nggak cuma mobil Jepang, mobilnya Eropa yang lambangnya kuda gitu ya, kan? Banyak terus, atau enggak maunya kalau liburan ke luar negeri, ke Skandinavia gitu ya, maunya yang mewah,
punya baju maunya yang bermerek, nggak cuma merek terkenal tapi perancang, woy, perancang terkenal, gitu ya. Nah, itu kalau kita keturunan konglomerat, ya bolehlah ya. Tapi kalau enggak, nah, memang benar ada firman Tuhan yang mengatakan kita akan diberi kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Ini dari Ulangan 8 ayat 18, ada firman Tuhannya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan berikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, amin? Amin, oke bagus, aminnya kuat. Kita punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dalam kita bekerja kita punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tapi Tuhan bilang, ingat kepada Tuhan, ya. Nah, kekayaan itu hanya sementara. Kita semua perlu uang ya, saya perlu uang, kita semua perlu uang. Nah, tapi Bapak Saudara, uang itu hanya alat untuk hidup, ya. Itu alat untuk hidup. Siapa hidup itu sendiri? Siapa hidup itu? Kok kecil jawabnya? Tuhan, betul Pak Fian. Tuhan itu adalah hidup itu sendiri. Ya, nah Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, mengumpulkan harta di bumi seperti firman Tuhan di atas, bukan seperti Paman Gober, tahu kan Paman Gober ya? Enggak ada gambarnya. Ya punya apa? Punya kolam koin emas, oh iya kolam uang, koin emas. Gitu. Atau bukan seperti kita ya cuma ngumpul-ngumpulin harta lainnya, enggak seperti itu. Nah, kita bukannya kita juga pengumpulkan harta di bumi ini, bukan kita tidak diperbolehkan untuk menabung, bukan. Menabung atau berinvestasi seperti tadi kita lihat, itu penting ya, kita penting untuk kita masa depan kita. Oke. Nah, mengumpulkan harta yang akan kita pelajari ini, apa sih maksudnya? Tuhan bilang tadi awalnya jangan mengumpulkan harta di bumi, jangan, tapi kumpulkan harta di surga. Nah, gimana? Padahal kita masih di bumi, benar nggak? Kita banyak sekali kebutuhan, masih ada kebutuhan macam-macam untuk makan, untuk pendidikan anak, untuk kesehatan, asuransi ya, asuransi, baru apa? Untuk bayar listrik, bensin, gitu ya. Banyak sekali kebutuhan. Tapi Tuhan bilang jangan mengumpulkan harta di bumi. Nah, apa maksudnya? Nah, kita akan belajar. Oke. Mengumpulkan harta di bumi ini artinya, menurut firman Tuhan, artinya itu nomor 1, want to have many valuable things. Saya ambil dari Matius 6 ayat 19 versi easy version. Do not want to have many valuable things here in the world. Jangan menginginkan hal-hal yang berharga di bumi ini. Gitu, keinginannya itu loh. Jangan ini pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Tuhan bilang jangan. Kemudian nomor 2, mengumpulkan harta di bumi artinya hoard treasure. Nah, masih dari ayat yang sama, dari versi yang berbeda, dari versi The Message. Do not hoard treasure down here where it gets eaten by moth and corroded by rust, or worse, stolen by burglars. Jangan menimbun harta di sini atau ya menimbun harta itu akan bisa dimakan rayap atau bisa rusak dimakan karat seperti tadi. Nah, tahukah saudara yang nomor 2 ini hoard treasure. Hoard treasure ini adalah sebuah penyakit mental, dinamakan hoarding personality disorder. Itu penyimpangan perilaku orang ini terus-menerus menimbun barang-barang dan kesulitan untuk membuangnya. Ini hoarder personality disorder. Dia terus-menerus menimbun, susah untuk membuang, susah.
Hal ini menyebabkan kekacauan dan tekanan yang signifikan. Hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mempengaruhi hubungan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, kalau ada seperti ini, solusinya ya buang. Itu kalau udah sulit mungkin harus konsultasi ya. Oke. Nah, Tuhan gak mau kita seperti ini, ya, gak mau kita seperti ini. Mengapa Tuhan tidak memperbolehkan kita menginginkan hal duniawi? Mengapa? Karena mengumpulkan harta di bumi itu hanya sementara. Ya, ada masanya. Kita punya rumah atau punya gedung, ya bisa dimakan rayap ya. Rumah saya dimakan rayap baru renovasi. Oke. Nah, bisa dimakan rayap, punya mobil, punya kapal atau punya jet pribadi, bisa rusak dimakan karat ya, ini firman Tuhan. Atau punya rekening bank di bank Swiss atau Panama gitu ya. Bisa dicuri sama hacker-hacker itu, bisa. Ya. Nah, ini semuanya sesaat, cuma sementara. Ya, nggak dibawa mati gitu lah ya. Nah, kita jangan melekatkan hati kita kepada hal duniawi. Jangan suka akan kesenangan sesaat. Jangan bergaya hidup hedon. Nah, hedon ini adalah, kita udah yang berapa kali dengar, hedonisme ini adalah pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kepuasan diri, terutama yang bersifat materi, sebagai tujuan utama dalam hidup. Ya, terutama yang bersifat materi. Orang ini cenderung fokus pada pemenuhan keinginan pribadi dan kesenangan sesaat, tidak terlalu memperhatikan dampaknya di masa depan dan bagi orang lain. Nah, jadi jelas ya, Tuhan tidak memperbolehkan kita menginginkan hal-hal duniawi atau kesenangan sesaat ini. Amin. Kemudian lanjut nomor berikutnya, mengumpulkan harta di surga. Ini artinya menurut firman Tuhan dari Matius 6 ayat 20. Instead, give away your possession to the ones in it. Then you will be storing up great possessions in the spirit world above, where nothing can be lost or stolen. Katakan beri, give away. Beri hartamu kepada yang membutuhkannya. Berilah kepada Tuhan, berbagi dengan sesama, kasih persembahan, menabur buat Tuhan, buat rumah Tuhan. Gitu. Atau juga dengan kata lain bisa melakukan perbuatan baik dan beriman kepada Yesus yang memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Gitu, mengumpulkan hal di surga maksudnya. Nah, bagaimana kita bisa mengumpulkan harta di surga dengan tidak mengumpulkan harta di bumi? Mengumpulkan harta di surga tapi tidak mengumpulkan harta di bumi. Gimana caranya? Jawabnya ada di hati kita. Ada di hati kita. Di mana hati kita berada? Kalau hati kita kepada harta atau kepada properti kita, aset kita, kepada uang, pada pekerjaan, pada hobi, atau hati kita kepada Tuhan. Ya. Jangan sibuk mengumpulkan harta pada diri sendiri dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Tidak mau menabur, memberi ke gereja, jangan. Miliki hati kepada Tuhan, ya. Maka kita akan bisa memberi apa saja yang kita miliki kepada Tuhan. Amin. Nah, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Setuju juga masalah harta itu juga adalah masalah hati? Setuju enggak? Masalah harta itu juga masalah hati. Benar ya? Hati dan harta itu sama. Maka Tuhan bilang seperti ini. Tuhan bilang seperti ini, di mana harta berada, situ hati berada, sama. Ya, Tuhan sangat paham masalah hati. Jelas? Ya, kalau orang laki-laki punya hati kepada perempuan, pasti kan memberikan apa yang dimiliki, memberikan hartanya juga sebaliknya juga. Benar ya? Nah, apakah kita meletakkan hati kita kepada Tuhan atau meletakkan hati kita kepada hal duniawi? Bapak Saudara, Tuhan menginginkan hati kita
lebih daripada harta kita. Amin. Tuhan menginginkan hati kita daripada harta kita. Tuhan menginginkan hati saya. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan menginginkan hati saya. Tuhan menginginkan hati saya. Tuhan menginginkan hati kita semua. Ya, jujur firman Tuhan ini juga berbicara kepada saya dan kepada kita semua di sini yang mengasihi Dia. Kemudian, bagaimana cara memeriksa hati kita kepada Tuhan atau kepada yang lain? Gimana caranya? Oke, let's check our heart. Ini nomor 1, dari apa yang paling kita hargai dalam hidup ini. Firman Tuhannya dari Matius 6 ayat 21, dari versi Alkitab gratis. Oke, itu salah. Dari versi AGS. Sebab hal yang paling kamu hargai menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi apa yang Bapak Ibu paling hargai menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Nah, kalau kita paling hargai pekerjaan, ya berarti hati kita di situ. By the way, bekerja ini perlu ya, dan memang harus kalau kita hidup di bumi bekerja. Nah, bekerja tapi hati tetap kepada Tuhan, ya. Nah, kalau hati kita kepada penampilan, kalau ya hati kita, apa yang paling kita hargai penampilan, berarti hati kita ke penampilan. Kalau yang paling kita hargai jumlah uang, berarti hati kita di situ. Ya, apa yang paling Bapak Ibu Saudara hargai, yang paling dihargai itu adalah siapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian nomor 2, apakah kita rela memberi untuk Tuhan? Nah, ini ada cerita di Alkitab yang bisa kita pelajari. Ada gambarnya juga nih. Cerita tentang janda dari Lukas 21 ayat 3-4. Oke, saya baca. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bayangkan ya, seluruh nafkahnya. Ya. Kita belajar bahwa di sini Tuhan tidak mempedulikan masalah jumlah, tapi Tuhan peduli masalah hati. Kita bisa memberi persembahan membesar, berapa? 6 digit misalnya, atau 12 digit, ya, berikan persembahan yang besar. Wah, kita sini lihat, wah senang bagian keuangan, wah luar biasa. Tapi bandingkan sama yang cuma kasih 2 peser koin. Ini ada gambarnya. Pling, pling. Nah, jumlahnya jauh banget ya. Tapi apa yang Tuhan bilang? Yang 2 peser koin ini lebih besar, ini ya. Tuhan bilang memberi lebih besar. Lebih banyak. Nah, lebih banyak dari semua orang yang ada di situ. Tuhan peduli masalah hati, bukan jumlah. Ya. Ini yang janda ini kasih semua gajinya loh ya, semua gajinya sekian dia kasih semua, ini Tuhan bilang semua gajinya. Bisa dibayangkan nggak? Habis itu dia makan apa nggak tahu ya. Pasti ada kemurahan Tuhan ya. Amin. Oke, kemudian nomor 3, kita cek hati kita. Apakah kita jujur untuk memberi kepada Tuhan atau tidak? Ini dari kisah Ananias dan Safira, ada yang tahu ya? Ini pasang suami istri ini, suami istri di kisah para Rasul 5 ayat 1-11 kita bisa baca nanti. Ceritanya bagus, singkat aja. Pasang suami istri ini baru dapat pemasukan dari jual tanah. Ya jual tanah, tahu kan? Kalau jual tanah dapat banyak, tapi mereka cuma kasih setengahnya. Kasih setengahnya. Nah, Petrus tanya, kamu udah kasih semuanya atau belum? Dia bilang, aku udah kasih ini. Terus,
Kamu berbohong pada Tuhan. Petrus bilang gitu. Kamu berbohong pada Tuhan. Ananias dan Safira berbohong pada Tuhan dan pada manusia juga. Nah, begitu Ananias dan Safira bilang seperti itu, mereka berbohong. Apa yang terjadi? Mereka rebah dan putus nyawanya. Ya, ini kisah nyata. Tapi ya, yang kita belajar di sini ya, kita beri pada Tuhan dengan jujur. Apakah kita jujur kasih kepada Tuhan? Masukkan kita sekian. Oke, jujur Tuhan kasih sekian. Ya, kita jujur kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, letakkan hati kita kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan melimpahkan kasih karunia kepada kita supaya kita berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin. Ini saya kutip dari kesaksian Pak Tommy tadi, kesaksian sangat baik. Pak Tommy mengajarkan anaknya untuk memberi kepada Tuhan, menyisihkan pemasukannya, memberi kepada Tuhan. Walaupun awalnya agak sulit, tapi dilakukan dan hasilnya apa? Tuhan berkati pekerjaan anaknya Pak Tommy tersebut. Amin. Puji nama Tuhan atas semua berkat pada Pak Tommy dan keluarganya. Ya. Nah, kalau kita punya hati kepada Tuhan, kita akan memberikan segalanya ya pada Tuhan. Apa yang kita miliki kita kasih. Masukan saya kan baru dikit Pak, baru dikit lah di bawah MR gitu misalnya. Saya kasih 2% aja ya, atau 3% ya. Nah, kan banyak sekali kebutuhan lainnya, gimana? Nah, kalau kita punya hati kepada Tuhan, kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan ya, kita nggak perhitungan. Saya mengucap syukur pada Tuhan, hal memberi ini bisa saya lakukan dan saya biasakan sejak saya masih muda, sekarang masih muda ya. Dari dulu saya biasakan setiap pemasukan saya sisihkan 10% untuk persepuluhan dan juga saya sisihkan buat persembahan khusus, persembahan misi dan termasuk pembangunan gedung, Every Nation yang di sini juga, Kuningan juga saya memberi dan saya mengucap syukur Tuhan memberkati dan memelihara hidup saya dan keluarga saya. Nah, tahukah Bapak Saudara, mengenai persepuluhan ini, ya angka 10% ini dari mana? Ini dari sikap hati Abraham yang mau memberi kepada Melkisedek, Melkisedek imam kan. Karena Abraham itu sudah menang perang dan diberkati, maka hatinya Abraham terbeban memberikan 10%. Ini awalnya ya kita seperti itu. Dan terus Tuhan persepuluhan ini Tuhan juga mengharuskan bangsa Israel untuk memberikan seperti di Ulangan 14. Dan bangsa Israel dengan setia memberi kepada Tuhan. Ya. Sampai zaman Yesus, rasul-rasul pun juga setia memberi pada rumah ibadah, memberi pada pekerjaan misi rasul-rasul. Setia akan memberi. Tuhan akan memberkati pada siapa yang dengan rela hati dan jujur memberi kepadanya. Amin. Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Di mana hatimu berada, di situ juga, di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Di manakah hatimu berada? Segera setelah ini kita periksa hati kita. Apa yang paling kita hargai dalam hidup ini? Apakah kita rela memberi kepada Tuhan? Apakah kita jujur pada Tuhan memberi? Kita periksa hati kita. Letakkan hati kita kepada Tuhan. Kita tempatkan Tuhan menjadi prioritas hidup kita. Dan fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita akan bisa memberi dengan penuh kemurahan hati.
Amin. Sebagai kesimpulan, jadi Lukas 12 ayat 11 sampai 31. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Tuhan bilang, jangan persoalkan kebutuhan. Jangan jadi cemas hati kita. Ini, Tuhan tahu kita memang memerlukannya. Tapi carilah dahulu kerajaannya. Amin. Carilah dahulu kerajaannya. Amin. Cari Tuhan dulu baru cari duit. Berdoa, baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Juga memberi kepada rumah Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kita pertambahan kepada kita. Amin. Akan ada pertambahan terjadi. Akan ada pertumbuhan terjadi, akan ada peningkatan terjadi. Amin. Tahukah saudara? Tuhan tidak bergerak karena kebutuhan kita. Tuhan bergerak karena iman. Tuhan bergerak karena kita punya iman, karena kita mencari Dia terlebih dahulu. Amin. Doa saya, Tuhan mencurahkan berkat pada kita semua sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita tutup. Saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Bapa, kami mau memeriksa hati kami semua tempat ini. Apakah hati kita kepada Engkau atau kepada hal duniawi? Kami memeriksa hati kami, apakah apa yang paling kami hargai dalam hidup kami? Apakah saya sudah rela memberikan persembahan atau belum? Apakah saya jujur atau belum? Tuhan, tolong kami untuk kami bisa memeriksa hati kami. Kami mau menyerahkan hati kami hanya kepada Engkau. Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, yang sudah memelihara hidup kami sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa, biar firman ini terus kami ingat, kami mencari Engkau lebih dahulu daripada mencari yang lain. Kami menempatkan Engkau sebagai prioritas hidup kami. Kami memfokuskan hidup kami pada Engkau. Ya Bapa, Engkau mengerti setiap hati tempat ini. Engkau mengenal kami semua masing-masing di sini. Setiap kesulitan-kesulitan dan kebutuhan-kebutuhan Engkau mengetahuinya. Engkau tahu kami semua memerlukannya. Tapi kami mau mencari Engkau lebih dahulu. Ya Bapa, kami berdoa pada saat ini, setiap orang yang membuka hati, membuka pikiran mereka pada Engkau, kami berdoa, Engkau jamah mereka, Engkau beri mereka kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Setiap pekerjaan mereka, Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Apapun mereka kerjakan, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam juga usaha, bisnis, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, setiap pintu-pintu yang tertutup, Engkau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap juga perencanaan itu juga bisa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, aku katakan setiap belalang pelahap itu Engkau pergi dari kami semua jemaat tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Aku juga berdoa pada saat ini Tuhan, katakan Engkau patahkan kutuk kemiskinan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami deklarasikan ada kemerdekaan, ada kekuatan bagi kami, untuk bisa bekerja, ada kekuatan kami untuk bisa melakukan usaha dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, apapun yang penghalang itu Tuhan Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati setiap apapun yang kami lakukan. Dan Bapa, kami percaya kami memiliki kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan
Kami berdoa Bapa, bahwa setiap apa yang kami hadapi, setiap orang yang mencari kerja, kami berdoa Engkau berikan pekerjaan terbaik dalam nama Yesus. Setiap yang sedang berusaha, Engkau lancarkan usahanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang bekerja di kantor ataupun di pemerintahan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka hikmat untuk bisa bekerja dengan baik, terjadi peningkatan terjadi pada mereka di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya, biar kami muliakan Engkau lewat apa yang kami kerjakan, lewat apa yang kami beri, lewat apa yang kami tabur ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu, dan kami percaya Bapa, Engkau berkati kami sampai berkelimpahan untuk kerajaan-Mu, untuk kemuliaan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat ini Tuhan, atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dan setiap orang yang percaya, katakan, Amin. Amin.